Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Pada hari ini Bapak menyampaikan mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Manufaktur untuk kelas 12 akuntansi. Adapun pertemuan pada kali ini, materi yang akan Bapak sampaikan dengan judul yaitu mencatat transaksi pembelian bahan. Tujuan untuk mempelajari materi ini yaitu yang pertama, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan transaksi pembelian bahan, baik itu bahan baku, bahan ataupun bahan pembantu. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat menganalisis dan mencatat transaksi pembelian bahan baku ataupun bahan pembantu. Jadi itulah pertemuan yang akan Bapak sampaikan ataupun materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang berikutnya, untuk mengawali materi kita pada pertemuan kali ini, apa yang dimaksud dengan transaksi pembelian bahan? Transaksi pembelian bahan adalah suatu kegiatan pembelian bahan yang dapat mempengaruhi bertambahnya bahan itu sendiri. Ya, itu yang dimaksud dengan transaksi pembelian bahan. Adapun transaksi dalam pembelian bahan itu biasanya dalam perusahaan manufaktur ada transaksi pembelian bahan baku, ada transaksi pembelian bahan pembantu. Nah, inilah transaksi-transaksi yang biasa yang pada umumnya berada dalam perusahaan manufaktur. Kemudian anak-anak yang Bapak banggakan, untuk yang berikutnya, transaksi pembelian bahan baku ataupun bahan pembantu yang ada dalam transaksi pembelian bahan itu akan dicatat kepada bagaimana pencatatannya. Untuk pencatatan pembelian bahan baku ataupun bahan pembantu itu akan dicatat ke dalam jurnal pembelian, ya, akan dicatat ke dalam jurnal pembelian. Ini dia, apa yang dimaksud dengan jurnal pembelian? Jurnal pembelian ini adalah merupakan buku jurnal untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit, ya. Jadi jurnal pembelian itu adalah buku jurnal untuk mencatat transaksi pembelian bahan secara kredit. Adapun formatnya seperti yang terlihat di di monitor kalian ini, di sini ada format jurnal pembelian ataupun purchase journal. Untuk format jurnal pembelian ini terdiri dari beberapa kolom, ya. Yang pertama ada kolom tanggal, kolom nomor faktur, kolom dibeli dari, kemudian ada kolom debit dan kolom kredit. Untuk kolom debitnya ini dibagi lagi beberapa kolom, ada kolom persediaan bahan baku, kolom lain-lain. Kolom lain-lain ini pun terbagi menjadi 3 kolom, ada kolom akun, ada kolom nomor, dan kolom jumlah. Kemudian untuk kreditnya, karena ini jurnal pembelian kredit, maka sudah pasti kreditnya adalah hutang usaha. Apa anak? Nah, mengenai penjelasan dari format jurnal pembelian bahan ini, yang pertama adalah kolom tanggal. Kolom tanggal ini adalah untuk mencatat tanggal terjadinya pembelian bahan itu sendiri. Ya, kapan ataupun tanggal berapa pembelian bahan itu dilakukan, maka dicatat di dalam kolom tanggal. Adapun nomor faktur ini untuk bukti dari transaksi pembelian kredit, nomor buktinya, ya. Kemudian dibeli dari siapa bahan tersebut dibeli, maka dicatat di kolom dibeli dari ini. Kemudian yang berikutnya adalah kolom debit. Kolom debit ini ada kolom persediaan bahan baku, kolom lain-lain. Nah, untuk pembelian bahan baku ini dicatat di dalam kolom debit persediaan bahan baku. Adapun kolom lain-lain ini adalah untuk mencatat transaksi pembelian selain pembelian bahan baku. Kalau ada pembelian selain dari pembelian bahan baku, maka dicatat di kolom debit lain-lain ini. Ada akun, nama akunnya, kemudian kalian catat juga nomor akunnya,
kemudian juga jumlah nominalnya. Misalkan di sini yang dibeli adalah bahan pembantu, maka itu di debit jangan dicatat di kolom bahan baku, tetapi dicatat di dalam kolom lain-lain. Nama akunnya bahan pembantu, kemudian nomor akunnya berapa, dan jumlah nominalnya juga berapa. Kemudian untuk kreditnya yaitu utang usaha. Utang usaha ini adalah kolom utang usaha ini adalah untuk mencatat nominal jumlah nominal akun utang usaha ya. Jadi itulah penjelasan mengenai format jurnal pembelian bahan. Kemudian di bawahnya ada baris jumlah yang paling bawah. Baris yang paling bawah di sini adalah kolom jumlah. Di sini adalah untuk mencatat atau menjumlahkan yang ada di kolom debit dan kolom kredit. Berapa jumlah dari kolom persediaan, kemudian berapa jumlah dari kolom lain-lain di sini, dan juga berapa jumlah dari yang ada di kredit yaitu utang usaha. Jadi itulah anak-anak mengenai jurnal pembelian formatnya. Kemudian setelah kalian menjumlahkan di format jurnal pembelian, maka jumlah yang ada di jurnal pembelian ini kalian pindahkan ke rekapitulasi jurnal pembelian yang ada di bawah ini. Untuk kolom debit, nomor akunnya apa, kemudian nama akunnya apa, jumlah nominalnya berapa. Begitu juga di kolom kreditnya. Nah, paham anak-anak? Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini maka kalian dapat memahami apa format jurnal pembelian dan bagaimana cara pencatatannya terhadap jurnal pembelian. Kemudian yang berikutnya anak-anak yang Bapak banggakan, di sini Bapak tampilkan di monitor Anda yaitu contoh-contoh dari transaksi pembelian bahan, baik itu transaksi pembelian bahan baku ataupun transaksi pembelian bahan pembantu. Di sini transaksinya ada tanggal 14, 18, dan 24. Ini adalah semua transaksi ini adalah semua transaksi pembelian. Untuk tanggal 14 Juli, di sini soalnya faktur nomor 18 dari PT Raja untuk pembelian bahan baku C1 sebanyak 20 meter dengan harga satuan 3 juta rupiah. Ya. Kemudian tanggal 18 faktur nomor 124 dari PT Lancar untuk pembelian bahan baku C2 20 meter dengan harga satuan 2 juta rupiah. Baiklah anak-anak yang mau banggakan, untuk kalian untuk dapat lebih memahami, maka satu persatu dari transaksi-transaksi di atas ini kita coba akan catat ke dalam jurnal pembelian bahan. Untuk tanggal 14, faktur nomor 18 dari PT Raja untuk pembelian bahan baku C1 sebanyak 20 meter dengan harga satuan 3 juta, kita catat ke dalam jurnal pembelian. Kolom tanggalnya tanggal 14, nomor fakturnya F nomor 18, kemudian dibeli dari PT Raja sesuai dengan yang ada di soal ini ya, dari PT Raja. Kemudian di kolom debitnya, karena yang dibeli adalah bahan baku, maka yang harus kalian isi adalah debit kolom bahan baku. Berapa? Sebesar 60 juta rupiah, yaitu 20 meter dikali 3 juta rupiah, 60 juta rupiah. Jadi debit persediaan bahan baku sebesar 60 juta rupiah. Kemudian yang berikutnya, kreditnya adalah hutang usaha dengan jumlah yang sama, karena pembelian kredit, maka sudah pasti kreditnya adalah hutang usaha sebesar 60 juta. Nah, jangan lupa anak-anak yang Bapak banggakan, di dalam pencatatan jurnal, jangan lupa kalian harus mencatat di kolom debit dan kolom kreditnya. Tidak boleh kalian mencatat hanya di kolom debit saja, sementara kredit kosong, ataupun begitu juga sebaliknya. Ya, karena nantinya tidak akan ada balance-nya. Kemudian yang berikutnya, pada tanggal 18 Juli, faktur nomor 124 dari PT Lancar untuk pembelian bahan baku. Nah, ini pembelian bahan baku lagi yang terjadi pada tanggal 18 Juli. Yang dibeli adalah bahan baku C2 sebanyak 20 meter dengan harga satuan 2 juta rupiah. Jadi jumlahnya 40 juta rupiah. Bagaimana pencatatan transaksi tanggal 18 ini ke dalam jurnal pembelian?
pencatatannya adalah kolom tanggal adalah tanggal 18, nomor fakturnya F nomor 124 sesuai dengan soal. Kemudian dibeli dari PT Lancar, jumlah yang dibeli yaitu bahan baku, maka kalian catat di kolom bahan baku sebesar 40 juta rupiah dan kreditnya adalah hutang usaha sebesar 40 juta rupiah. Ya. Kemudian untuk transaksi yang berikutnya yaitu transaksi tanggal 24 Juli, faktur nomor 98 dari PT Maju untuk pembelian. Yang pertama, pembelian yang pertama 200 lembar bahan baku ya dengan harga satuan 30 juta rupiah. Kemudian pembelian 60 kg bahan pembantu harga satuan Rp25.000, kemudian 50 kg bahan pembantu L2 dengan harga satuan Rp10.000. Nah, untuk transaksi tanggal 24 Juli ini adalah ada dua jenis bahan yang dibeli, yaitu bahan baku dan bahan pembantu. Jadi bahan bakunya ada satu jenis yaitu jenis K1 dibeli sebanyak 200 lembar. Untuk bahan pembantunya ada dua jenis yaitu 60 kg untuk pembantu L1 dan 50 kg bahan pembantu L2. Nah, bagaimana pencatatan ke dalam jurnal pembelian dari transaksi tanggal 24 ini? Untuk pencatatannya, untuk pencatatan yang pertama yaitu pembelian bahan baku sebanyak 200 lembar pada tanggal 24, ini dia nomor buktinya F nomor 98 dari PT Maju dibeli bahannya. Kemudian ini dicatat di dalam persediaan bahan baku sebanyak 6 juta yaitu 200 lembar kali Rp30.000. Ini di kolom bahan baku 6 juta rupiah. Kemudian yang 60 kg bahan pembantu dengan harga satuan Rp25.000 ini dicatat di kolom debit sebesar Rp1.500.000 yaitu Rp25.000 kali 60 kg. Ini adalah yang dibeli bahan pembantu, maka dicatat di kolom debit lain-lain dengan nama akun bahan pembantu jumlahnya Rp1.500.000. Begitu juga kreditnya hutang usaha yaitu sebesar Rp1.500.000. Begitu juga untuk pembelian bahan pembantu yang kedua atau L2 50 kg dengan harga satuan Rp10.000, maka kalian catat debitnya sebesar nama akunnya bahan pembantu, kemudian jumlahnya Rp500.000 yaitu 50 kali Rp10.000. Kemudian untuk kreditnya adalah Rp500.000. Jadi inilah pencatatannya. Dan setelah kalian catat semua transaksi pembelian, maka kalian jumlahkan di jurnal pembelian di baris paling bawah di baris jumlah ini. Kita lihat di monitor kalian semua, untuk kolom debit persediaan bahan bakunya Rp106 juta. Kemudian untuk akun lain-lain di sini sebanyak Rp2 juta jumlahnya. Jadi kolom debitnya adalah yaitu persediaan bahan baku dan pembantu jumlahnya ini 106 ditambah 2 juta menjadi 108 untuk kolom kredit. Kemudian untuk kolom kreditnya utang usaha jumlahnya sebesar 108 juta. Jadi sini balance antara kolom debit dan kolom kredit yaitu sama-sama 108 juta rupiah. Nah, setelah kalian jumlahkan di jurnal pembelian di baris paling bawah baris jumlah, maka yang berikutnya jumlah yang ada di jurnal pembelian ini kalian pindahkan ke rekapitulasi jurnal pembelian. Seperti kalian lihat pada contoh di bawah ini ada format rekapitulasinya. Untuk akun debitnya ada nomor akunnya, kemudian nama akunnya persediaan bahan baku sebesar 106 berasal dari sini. Ini dia jumlahnya 106 juta. Kemudian bahan pembantu masih kolom debit dia berasal dari jumlah ini 2 juta rupiah. Ya, ini untuk kolom debitnya dengan jumlah 108 juta rupiah. Begitu juga untuk kolom kreditnya, nomor akunnya 2.000, kemudian akunnya namanya utang usaha jumlahnya adalah 108 juta rupiah. Sehingga pada rekapitulasi terlihat jumlah dari masing-masing akun. Yaitu ini di kolom jumlahnya paling bawah yaitu sebesar 108 juta untuk debit dan kreditnya adalah 108 juta rupiah. Nah, itulah anak-anak penjelasan mengenai pencatatan
transaksi pembelian bahan baku ataupun bahan pembantu ke dalam jurnal pembelian, sekaligus dengan memindahkan ke rekapitulasi jurnal pembelian. Demikianlah anak-anak yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan dalam materi ini mungkin yang kurang mengerti, silahkan kalian dapat bertanya kepada Bapak melalui WA pribadi Bapak. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.